bertujuan untuk menggambarkan serta memprediksi perilaku obat di dalam tubuh, khususnya perubahan konsentrasi obat terhadap waktu. Sedangkan untuk model kompartemen farmakokinetik sendiri merupakan model matematis untuk menyederhanakan tubuh manusia menjadi satu bagian atau beberapa kompartemen, yaitu ruang indukiner, untuk menggambarkan perubahan konsentrasi obat terhadap waktu di dalam tubuh. Tujuan dari model farmakokinetik digunakan untuk memahami proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat dalam tubuh. Sedangkan gambaran umumnya di mana one compartment model, yaitu tubuh dianggap satu atau lebih ruangan, lebih tempat obat berada dan didistribusikan di dalam tubuh. Absorpsi merupakan tahapan pertama dari farmakokinetika yang terjadi setelah obat masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya terjadi distribusi atau proses penyebaran obat di dalam tubuh, kemudian terjadi metabolisme atau proses perpecahan molekul obat di dalam tubuh, dan terakhir terjadi eliminasi atau proses pengeluaran zat sisa obat dari dalam tubuh. Adapun parameter penting dalam farmakokinetika yang pertama yaitu waktu paruh, di mana waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai kadar 50% dalam plasma. Adapun rumusnya yang pertama yaitu orde 0 dan juga orde 1. Lalu yang kedua yaitu volume distribusi, di mana jumlah obat yang ada di dalam plasma untuk mencapai jaringan yang ada di dalam tubuh. Lalu yang kedua yaitu kemampuan clearance, di mana kemampuan tubuh untuk membersihkan obat yang ada di dalam plasma melalui organ seperti hati dan juga ginjal. Lalu yang terakhir yaitu konsentrasi plasma, di mana jumlah obat yang ada di dalam plasma dalam waktu tertentu. Mekanisme masuknya obat yaitu ATME. Yang pertama, absorpsi, di mana proses pergerakan obat dari lokasi pemberian seperti lambung, usus, atau kulit hingga mencapai sirkulasi sistemik atau aliran darah. Agar obat dapat memberikan efek terapi, ia harus terlebih dahulu diserap ke dalam darah. Nah, rute pemberian bisa melalui rute intravena, yaitu melalui suntikan ke pembuluh darah, dan rute oral, yaitu melalui mulut. Kedua yaitu distribusi atau penyebaran. Setelah obat diserap dan masuk ke aliran darah, tahap berikutnya adalah distribusi. Obat dibawa oleh darah ke berbagai jaringan, organ, dan cairan tubuh. Distribusi bertujuan agar obat mencapai tempat kerja atau reseptor untuk menghasilkan efek terapi. Nah, aliran darah, organ dengan aliran darah tinggi seperti jantung, hati, dan ginjal itu menerima obat lebih cepat daripada organ dengan aliran darah rendah seperti kulit dan otot. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompartemen model klasik pada mekanisme alurnya. Yang pertama yaitu metabolisme adalah proses perubahan obat di dalam tubuh, terutama di hati. Agar obat menjadi lebih mudah larut dalam air dan dapat dikeluarkan, proses ini terdiri dari dua fase, yaitu yang pertama itu mengubah struktur kimia obat melalui reaksi oksidasi reduksi atau hidrolisis, serta fase 2 yang menggabungkan obat dengan senyawa alami tubuh. Kemudian hasil dari proses metabolisme itu berupa obat yang tidak aktif. Kemudian fase 2-nya yaitu metabolisme mengaktifkan obat tersebut. Kemudian yang fase yang terakhir yaitu ekskresi. Ekskresi itu pengeluaran atau proses pembuangan obat atau hasil metabolisme dari tubuh yang berpengaruh terhadap lama kerja obat. Jalur utama pengeluaran obat terjadi melalui ginjal atau urin, serta dalam jumlah kecil melalui paru-paru, keringat, air liur, dan ASI. Selanjutnya contoh atau aplikasi klinis PBPK model pengembangan obat baru tahun 2023. Contoh penggunaannya itu melalui absorpsi dan distribusi kandungan obat PB201. Tipe obatnya itu aktivator glukokinase antidiabetes. Manfaat klinisnya mendukung desain uji klinis fase lanjut. Yang kedua ada PBPK plus POPK penentuan dosis anak tahun 2022. Contoh penggunaannya melakukan dosis pediatrik antibiotik gepotidacin, tipe obatnya yaitu antibiotik investigasi. Manfaat klinisnya menentukan regimen berbasis berat badan. Nah, terakhir ada PBPK plus machine learning radioterapi presisi tahun 2025. Contoh penggunaannya prediksi dosis radiasi organ dan tumor pada terapi PSMA. Tipe obatnya yaitu radiofarmaceutical kanker prostat. Manfaat klinisnya personalisasi terapi dan desain uji klinis virtual.